Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Civan Misi, saya Gustaf Lai, Saya Desi Bandung, saya Febrian Kibien, saya Febrian Kapsaja, saya Yunita Wolong. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi literatur pemanfaatan daun jambu biji, Psidium guajava sebagai obat diare. Untuk lebih lanjut, tetap saksikan video ini sampai selesai. Teman-teman, kita semua sudah tahu apa itu diare. Diare menjadi salah satu masalah yang sering terjadi dan sering dialami oleh setiap orang. Masalah dengan keluhan buang air besar encer dan berair ini disebabkan karena konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi oleh virus. Diare termasuk salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian yang paling umum, terutama pada anak-anak. Fakta ini mendorong kita untuk mencari solusi alternatif pengobatan diare yang aman dan efektif. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas potensi yang luar biasa dari daun jambu biji, tanaman yang dianggap biasa saja namun menyimpan rahasia untuk mengatasi masalah diare. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian pustaka dari pemanfaatan daun jambu biji sebagai obat diare. Tinjauan literatur, menurut WHO, angka kesehatan diare pada tahun 2010 yaitu sebanyak 411 penderita per 1000 penduduk berdasarkan data Trofi Kesehatan Indonesia tahun 2010. Jumlah kasus diare yang ditemukan sekitar 213.435 penderita dengan jumlah kematian 1.289 dan sekitar 70-80% jumlah tersebut pada anak-anak terutama usia di bawah 5 tahun. Kerangka teori, diare adalah keluhan buang air besar, encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 hari dalam sehari. Lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman terkontaminasi virus, bakteri, dan parasit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian karya ilmiah ini, kami menggunakan desain kualitatif studi dokumen. Di mana kami melakukan penyelusuran dengan membaca jurnal, artikel, dan halaman web di Google untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pemanfaatan daun jambu biji Psidium guajava sebagai obat diare. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Seperti yang dijelaskan Ari Konto, populasi adalah seluruh objek penelitian yang hanya dapat digunakan bagi populasi jurnal dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi yang kami pakai dalam penelitian ini adalah daun jambu biji karena memungkinkan pengumpulan data yang cukup untuk menganalisis pemanfaatan daun jambu biji sebagai obat diare. Sampel yang kami gunakan adalah jurnal penelitian, artikel, dan halaman web yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang pemanfaatan daun jambu biji sebagai obat diare. Karena sesuai dengan definisi sampel menurut Sugiono, di mana sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Baik, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang meliputi penelaah jurnal nasional dan halaman web yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data pendukung untuk analisis penelitian. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data meliputi 3 tahap, di mana tahap yang pertama adalah reduksi data. Pada tahap reduksi data, bayangkan kita memiliki banyak sekali informasi seperti potongan puzzle. Pada tahap reduksi data, kita memilih potongan-potongan puzzle yang membentuk gambar utuh tentang pemanfaatan daun jambu biji sebagai obat diare. Potongan-potongan yang tidak pas kita sisihkan agar gambarnya jelas dan mudah dipahami. Ini berarti bahwa informasi yang tidak relevan dengan topik penelitian seperti informasi
tentang pemanfaatan daun jambu biji untuk kesehatan lain itu disingkirkan. Tahap selanjutnya adalah tahap penyajian data. Nah, sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, penyajian data itu bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, kami menyusun data tentang pemanfaatan daun jambu biji sebagai obat diare secara sistematis. Dengan mengelompokkan data secara terstruktur, informasi menjadi mudah dipahami dan analisis menjadi terlebih terarah. Tahap terakhir dari teknik analisis data yaitu menarik kesimpulan. Setelah menyusun dan menganalisis data, kami mulai mencari makna di balik informasi yang telah terkumpul. Proses ini membawa kami pada kesimpulan yang kuat mengenai bagaimana pengaruh daun jambu biji terhadap penyakit diare. Akan menjelaskan tentang penyajian data. Nah, pada tabel yang pertama itu teman-teman ada beberapa kolom, itu ada tahun, nama jurnal, jumlah artikel, dan juga jenis terbitannya. Nah, pada keempat artikel yang kami pakai ini semuanya terbit pada 3 tahun terakhir. Itu ada dari tahun 2022, tahun 2023, dan juga ada tahun 2024. Nah, jurnal pertama yang kami pakai itu dari jurnal Nursing. Itu jumlah artikelnya ada 1. Kemudian itu jenis terbitannya itu Google Scholar. Kemudian ada tahun 2022, itu dari jurnal Kesehatan, Kebidanan, dan Keperawatan, ada satu artikel saja, itu terbitnya di Google Scholar juga. Kemudian artikel yang ketiga, jurnal yang ketiga itu tahun 2023, itu nama jurnalnya itu Journal Scientific of Mandalika. Itu jumlah artikelnya juga ada 1 dan terbitnya juga dari Google Scholar. Kemudian jurnal yang keempat itu tahun 2024 terbitannya. Kemudian nama jurnalnya itu Journal of Language and Health. Itu jumlah artikelnya ada 1, terbitannya di jenis terbitannya di Google Scholar. Nah, pada tabel yang kedua ini teman-teman bisa lihat itu ada nama penulis, metode, dan juga temuan hasil penelitian. Nah, jurnal yang pertama itu ditulis oleh Siti Asisah, Norma Risnasari, Nevi Listayawati. Nah, metode yang mereka gunakan itu adalah kualitatif. Nah, berdasarkan artikel yang mereka publish itu ditemukan bahwa rebusan daun jambu biji itu efektif dalam menurunkan frekuensi diare pada anak. Itu terutama jika dikonsumsi selama rata-rata 2 hari. Jurnal atau artikel yang ketiga ini itu dipublish oleh Cutrara Hasfiana, Nanda Desrasa, Rian Mulfian. Nah, itu berdasarkan artikel atau jurnal yang mereka publish ini, itu ekstrak daun jambu biji. Jadi mereka mengekstrak daun jambu bijinya itu, dan efektif juga untuk menurunkan frekuensi diare pada anak itu dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, kemudian ada jurnal yang ketiga itu ada dari Ida Bagus Laksana Mana dan Vive Kananda. Nah, metode yang mereka gunakan yaitu kuantitatif. Nah, berdasarkan hasil yang mereka publish itu dapat ditemukan bahwa daun jambu biji itu juga efektif dalam mengobati diare karena komposisi fitokimianya dan juga tenin dan flavonoid. Pada artikel yang keempat itu dari Arinda Hansatiwi, Etika Diwi, dan Cahya Niningrum. Nah, metode yang mereka gunakan itu adalah kuantitatif, dan dari artikel yang mereka publish itu ditemukan bahwa daun jambu biji juga sangat efektif dalam menurunkan frekuensi diare. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu penyajian data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Jurnal Nursing tahun 2022 berjumlah 1 artikel yang diterbitkan oleh Google Scholar. Yang kedua adalah Jurnal Kebidanan dan Keperawatan tahun 2022 dengan jumlah artikel 1 yang diterbitkan oleh Google Scholar. Yang ketiga yaitu Jurnal Scientific of Mandalika tahun 2023 berjumlah 1 artikel yang diterbitkan oleh Google Scholar. Yang keempat yaitu Journal of Language and Health tahun 2024 berjumlah 1 artikel yang diterbitkan oleh Google Scholar.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil penelitian. Bagi yang pertama itu dengan nama penulis Siti Azizah, Norma Risnasari, dan Nevi Listiwati dengan menggunakan metode kualitatif yang mendapatkan temuan hasil penelitian berupa dari data tersebut untuk dapat disimpulkan bahwa pemberian rebusan daun jambu biji efektif dalam menurunkan frekuensi diare. Yang kedua yaitu Cutrara, Hasfiana, Nanda Desrevsa, Rian Mulfian dengan metode kuantitatif yang mendapatkan temuan hasil bahwa data tersebut dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa ekstrak daun jambu biji efektif menurunkan frekuensi diare. Yang ketiga adalah Ida Bagus, Laksamana, dan Viken Nanda dengan metode kuantitatif yang mendapatkan temuan bahwa daun biji efektif dalam mengobati diare karena komposisi fiktomikimianya. Yang berikut adalah Arinda Hansa, Tiwi Etika Dewi menggunakan metode kuantitatif yang mendapatkan temuan biji berpengaruh untuk menurunkan frekuensi diare dari jambu. Kita akan melanjutkan ke pembahasan dari hasil penelitian yang diambil dan juga dari studi literatur yang telah didapatkan dari beberapa jurnal dan artikel-artikel menurut beberapa pendapat yang melakukan penelitian. Daun jambu biji terbukti memiliki aktivitas anti diare dan hal ini membenarkan penggunaan daun jambu sebagai obat tradisional untuk melawan diare, di mana di dalam daun jambu terdapat kandungan-kandungan yang dapat mengurangi efek dari diare yang disebabkan oleh beberapa bakteri yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi atau minuman yang telah diminum. Kemudian dari hasil yang telah didapatkan ini, daun jambu itu telah diuji secara laboratorium untuk menguji seberapa efektif daun jambu dalam mengatasi obat anti diare. Jadi dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa daun jambu biji lebih efektif mengatasi diare berkat kandungan quercetin dan tanin yang memiliki efek antibakteri dan spasmolitik. Penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan frekuensi buang air besar dan perbaikan kondisi pasien setelah pemberian daun jambu biji baik dalam bentuk rebusan maupun ekstrak dibandingkan dengan tumbuhan lainnya. Daun jambu biji lebih efektif sebagai anti diare. Di sini juga ada saran bagi penulis menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah yang sudah dijelaskan dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.